Kalau nggak percaya, mari kita diskusi. Kampus bunyi nggak? Nggak. Ya, ini yang... Ya, itu pertanyaan. Taruh nih, bunyi nggak? Nggak. Kenapa nggak bunyi? Ya dikendali supaya nggak bunyi. Bagaimana mereka pasang aja Menteri PDNK-nya? Terutama apa DPKI? Bukan. Penetrasi komunis gaya baru itu di perguruan tinggi. Langkah-langkah apa sih yang harus diwaspadai, ditangkal? Karena nih dengan isunya kampus-kampus label dengan kampus Merdeka A, B, C, D segala rupa. Kan gampang. Ini nggak bisa dihindari apa ideologi ini diserapin ke kampus perguruan tinggi karena kayak sifatnya mahasiswa kan sudah bebas ya. Ini nih rambu-rambu apa nih yang harus bisa ditangkal nih untuk level perguruan tinggi untuk menangkal komunis gaya baru? Ya, saya baliknya begini. Kalau saya, dan ini di posisi mengembangkan komunis untuk menguasai republik ini, saya cukup pasang orang-orang di posisi tertentu yang akan menjalankan strategi sesuai dengan kepentingan komunis gaya baru, atau bahasa kerennya orang-orang yang sudah terpapari dan dikutak-kutik kepentingannya untuk berbicara yang sesuai dengan strategi dan kepentingan komunis gaya baru. Itu aja dipakai. Contoh, kalau nggak percaya, mari kita diskusi. Kampus bunyi nggak? Nggak. Ya, ini yang... Ya, itu pertanyaan. Taruh nih, bunyi nggak? Nggak. Kenapa nggak bunyi? Ya dikendali supaya nggak bunyi. Bagaimana mereka pasang aja Menteri PDNK-nya? Terutama apa DPKI? Bukan. Yang dipegang ini kan perguruan tinggi PTN, tetap PTN atau apalagi yang PTN 6 riset ini memang benar-benar dipegang, termasuk bagaimana mahasiswanya itu nggak bersuara atau apa seperti itu. Ya. Kan beginilah ya, kita tuh seringkali melihat perubahan tantan apapun sepotong-sepotong, tidak melihat dalam konteks besarnya. Contoh, Menteri PDNK jago kali, barangkali. Sebagai apa? Sebagai bisnismen barangkali. Tapi satu, dia belum membuktikan bisnisnya kecuali Gojek. Ya, itu baru sebagai investor, sebagai ini. Run the bisnis yang gede, belum tentu. 9 naga itu jelas dia, the good executive. Terus apa yang terjadi? Pengalaman sejarah menunjukkan gerakan, barang kalau zaman dulu gerakan yang paling berbahaya itu dari kampus mana? Ya. PTN. Kalau sudah PTN kan di Jakarta pakai jaket kuning. Begitu UI bergerak, ITB bergerak, selesai. Gerakan ini yang harus dieliminir. Caranya ganti dulu menterinya, ganti aturannya, terus khususnya di UI. Nah kan gampang, tempo hari kebutuhan UI dirubah gini-gini. Sekarang bunyi, udah mulai. Untuk lupa pada sejarah, karena menterinya bilang, kita nggak perlu sejarah, gue nggak tahu lah dari mana menteri ini, capek gue. Maka digantilah nama perguruan PTN itu menjadi Kampus Merdeka. Dari mana Kampus Merdeka? Yang menjajah siapa? UI punya nama kok. Itu putusan rektor, dia belum lahir udah ada tuh kali. Atau dia masih kanak-kanak kayak celana monyet, udah ada. UI itu Kampus Perjuangan di Salemba. Itu putusan rektor. Nugroho Noto Susanto. Putusan resmi diganti Kampus Merdeka. Apa urusannya kan dikasih Kampus Merdeka? Terus ngikut pula. Karena yang ditanemin di kepalanya bukan lagi kampus itu sebagai organisasi akademis, ilmuwan, tapi sebagai birokrasi. Kalau birokrasi ya nurut. Semuanya dosen. Jadi gue bingung, saya sangat beruntunglah saya bukan profesor, bukan doktor, walaupun saya pensiunan dosen, saya praktisi. Walaupun di luar gue dipanggil profesor, doktor, Taufik udah jelasin gue bukan apa-apa, masih profesor. Ya udahlah, provokator kali macam-macam. Tapi yang jelas itu yang dilakukan. Jadi sekarang apa yang terjadi? Mahasiswa kalau bergerak ini semacam akademis. Lah dari dulu mahasiswa sumber gerakan kan dari sana. Saya dulu mahasiswa bergeraknya. Jadi macam-macam lah. Tapi sikon berubah. Nih hukumnya begini. Setiap era memiliki tantangan tersendiri dan setiap era menuntut leadership dan strategi yang berbeda sesuai dengan era yang ada.
Itu dulu jangan ngeles lah ya, itu dulu. Nah kenyataan sekarang saya menuduh aja LBP mengendalikan semua kampus. Kalau tanya kenapa panjang dongengnya. Ya, Karena kayak kenapa label kampus Merdeka itu nggak hanya di PTS, di PTS pun juga diberlakukan. Ya silakan lah. Iya. PTS Kampus kan label Merdeka. PTS boleh hebat lah. Kalau enggak itu bukan saya merendahkan enggak. Trisakti punya sejarah. Cuman kalau dia bergerak sendiri beda. Kita kan di lapangan ngerasain nih kalau jaket kuning turun. Beda kan? Ini sejarah aja lah kayak gitu. Di sini kan Trisakti. Dua kita di Jakarta, kalau ngomong Jakarta, Trisakti dan UI. Yang lain, ya bantu nggak bunyi. Tapi ya Trisakti pertanyaan, mahasiswa doang. Kita kan yang tua bangka gini, yang senior, sepuh-sepuh ikut semua. Karena tanggung jawab kita. Jadi, bukan wajar, saya sangat memahami, dipasang aja menterinya ya ini, dipanggil, hilangkan sejarah, begini, setel. Kedua, nanti arahnya apa? Semua di setel itu untuk kampus tidak berkutik, agar mempermudah menghilangkan peran keterlibatan kampus dalam menghadapi gerakan-gerakan komunis gaya baru. Nah, dieliminir dulu kampus. Sehingga dikatakan, toh menterinya belajar tuh. Udah dirubah belum? Masih ada nggak? Tridharma Perguruan Tinggi. Dia nggak ngerti tuh, atau pura-pura nggak ngerti. Kan sekolahnya kuliahnya nggak di Indonesia, jadi nggak tahu. Udah nggak, iya, nggak tahu belajar dong, Bung. Ya petang-teng nggak jelas. Kalau dia bilang dia pintar, ya lebih pintar gue udah pasti lah. Bahasa Inggris doang, yang lain ntar dulu. Kalau dia bisnis, gue juga bisnis lebih lama dari lo. Dan gue nggak main hura-hura akal-akalan begini, bisnis gue tanya aja dulu. Nah, terus apa? Agreement ya. Udah, jadi udahlah ya. Ya kok nanya saya? Gitu. Nah, kalau udah hukum di organisasi yang namanya eksekutif, Pasti yang paling bertanggung yang paling tanggung jawab lah komandante. Jangan nanya kok ya nanya saya. Udah dia lupa atau pura-pura lupa atau Kakak emang pembina, belum paham kakak prinsip pembina. yang namanya delegasi dengan accountability. Oh, Iya. Ya, Harus dipisahkan. tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Jadi kalau delegasi wewenang dikasih ke orang lain, tanggung jawabnya tetap di elo, nggak bisa. Gua lepasin nggak bisa, artinya Bung. harusnya dia jawabnya apa tuh, Bang? Lo kok tanya saya? Itu jawabannya paling pas. Aduh. Kalau Gus Dur kan enak, gitu aja kok ya Gitu repot-repot, ya gitu aja. Sebenarnya Itu ini- jawabannya. itu jadi Jadi udahlah. jargon. Saya kebetulan mendalami bidang itu, jadi suka geli sendiri gitu. Tapi banyak orang yang, wah dukung. Ya dua macam. Karena dia otaknya nggak nyampe, nggak ngerti, terpikat dengan kesederhanaan fisik. Gue juga sempat kecebur dan percaya. Ketiga, karena dapat cuan. Nah ini udah transaksional. Beda ya, Transaksional. Kalau transaksional ya iyalah. Lain-lain. Jadi wajar. Nah kembali kita ke tadi itu awal. Semua ribet situasi begini sampai republik begini gonjang-ganjing. Karena ya PKI gaya baru yang main. Republik dibikin lemah, dibikin kacau, mau dikudeta secara konstitusional. Caranya apa? BPIP, Oh, Pancasila didegradasi hanya sebagai ideologi. Saya resmi dari UI, unit UI bikin surat resmi. 2 kali ke BPIP, mempertanyakan itu, silakan. Nggak dijawab tuh, karena saya tahu persis. Prof. Judian tuh nggak bisa jawab lah. Dan satu, kalau ngadepin orang kayak saya, praktisi, kita mah nggak ada urusan tuh, mau profesor nggak ada urusan. Pertanyaan simpel, lu bisa apa? Apa manfaatnya dan apa yang bisa buat orang, bukan buat peteng-tengan, bukan buat, nggak ada usahanya, nggak ada gunanya. Kerja yang penting itu. Yang kerja hasilnya outputnya. Dia nggak bisa jawab. Saya udah ngomong 2, ini yang ketiga atau kedua saya ngomong di video Sering ini, ya? yang mengenai BPIP. Iya. Udah Sampai gitu, sekarang nggak dijawab ya Bang, degradasi. Padahal itu junior abang ya kayaknya. Ya udah capek lah kita. Nanti teriak, aku Pancasila, aku Pancasila dasar. Pancasila itu dasar negara dengan 5 sila nilai utamanya, dan Pancasila dan lambang Garudanya itu adalah falsafah bangsa. Lu ngerti nggak falsafah bangsa? Lu ngerti nggak dasar negara? Nggak ngerti. Demokrasi kita sesuai dengan nilai-nilai 5 nilai Pancasila itu. Kenapa demokrasi salah satunya musyawarah mufakat, bukan pilpres langsung, sorry. Itu nggak ngerti Pancasila itu.
Itu contoh aja. Merubah amandemen Undang-Undang Dasar bertentangan nggak dengan lima nilai dari bertentangan. Itu kan memang PKI mau merusak itu. Oh, Ke sana lirik. Karena mau dibikin Pancasila itu cuma sekedar nama, oh, didegradasi jadi ideologi, akhirnya di ini. Coba tanya, kami juga dukung Pancasila kalau ngomong. iya, iya. PKI kan ngomdo. Jadi sumber masalah semua di sana, supaya ini tidak kelihatan, masyarakat tidak tahu, publik nggak menyadari, maka ditutupi dengan mengatakan nyinyir, PKI sudah komunis sudah nggak ada, udah tetap dibikin aman sehingga yang diributin simptoma-simptomanya saja, tidak mencari sumber masalah untuk dicarikan solusinya, sumber inti masalahnya atau core values-nya. Jadi kita symptomatic solution diarahin ke sana. Kalau kita ngomong manajemen, tahu tuh symptomatic solution. Orang yang pakai symptomatic solution adalah salah satu ciri-ciri orang yang berpikir instan, reaktif, yang tidak punya visi ke depan. Nah, kalau dia punya visi ke depan, maka dia tidak akan reaktif. Nggak akan reaktif. Tapi dia mungkin menanggapi, tapi cukup Iya, tapi untuk dia ada strategi. pemahamannya. Iya. Untuk pemahamannya justru Strategi. untuk to strengthen di strateginya dia kan. Jadi paling nggak kemampuan strategic thinkingnya, buah bahasa keren, berpikir strategisnya minus kali ya, bukan 0,0 minus. Kenapa minus? Bikinlah kereta cepat Jakarta Bandung, terowongan bla bla, ngutang kiri ngutang kanan, tiba-tiba nggak ada di nama Cita, nggak ada, pindah ibu kota. Ini apa sih? Apa nggak insan? Kok didiamin? Memang sengaja dibodohin supaya kacau aja. Jadi orang ribut mengenai, orang lupa sumber masalahnya di mainan komunis kayak baru.